Partai Komunis Cina nyatakan siap perang dengan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat. Partai Komunis Cina, PKC, melalui medianya The Global Times, mengumbar retorika yang menyatakan diri siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap perang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan peperangan bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun. Retorika berbahaya diterbitkan 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran milik Amerika Serikat di Guam, pulau kecil di Pasifik yang menjadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir milik Amerika. Latihan perang Amerika Serikat itu sudah dimulai sejak tanggal 14 September dan akan berlangsung hingga tanggal 25 September mendatang. Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS Amerika bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama Guam. Manuver militer besar-besaran yang diberi nama Valiant Shield itu juga melibatkan 100 pesawat tempur dan sekitar 11.000 tentara. Armada Pasifik Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut, dan udara yang terkoordinasi di sekitar Pulau Pasifik Tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas. The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang. Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Cina. Bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Oleh karena itu, masyarakat Cina harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan. Taiwan pada pekan yang lalu menuduh pesawat-pesawat jet tempur milik Cina melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal milisi yang dekat dengan klaim teritorialnya. Bulan yang lalu, Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam. Jika Amerika Serikat melangkah lebih jauh, tentara pembebasan rakyat Cina dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung di timur Pulau Taiwan dan dekat Guam, kata seorang pejabat senior Partai Komunis Cina bulan yang lalu. Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang besar-besaran terjadi. Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan Cina. Bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Indonesia tak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Namun Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan Cina di sekitar perairan Natuna. Demikian pula, jika ada perang dengan Amerika Serikat di dekat perairan pesisir Cina, kami juga memiliki peluang bagus untuk menang, lanjut editorial tersebut. Partai Komunis Cina bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya. Beberapa dari negara-negara ini percaya bahwa dukungan Amerika Serikat memberi mereka kesempatan strategis dan mencoba memperlakukan Cina dengan keterlaluan. Imbuh teritorial tersebut. Tentu saja, bagaimanapun, perang tidak bisa dilakukan dengan santai dan kita harus menang jika kita ingin berperang. Kemenangan semacam itu memiliki dua arti. Yang pertama, berarti mengalahkan lawan di medan perang. Yang kedua, kita harus dibenarkan secara moral. Akan tetapi, editorial yang berbicara keras membuat satu konsensi utama, yakni Beijing berisiko terisolasi secara internasional. Jika kita menang di medan perang dengan mengorbankan moralitas internasional kita mungkin keliru membantu Amerika Serikat membangun aliansi anti-Cina yang lebih menantang posisi strategis kita, lanjut editorial tersebut. Palau, negara kecil di Kepulauan Pasifik, telah mendesak Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya guna melawan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengunjungi negara kecil itu pada minggu yang lalu.
Dia menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik. Presiden Palau, Tommy Remegesau, menyatakan 22.000 rakyatnya akan menyambut fasilitas militer Amerika Serikat selama mereka sering menggunakannya. Permintaan Palau kepada militer Amerika Serikat tetap sederhana, bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur, ungkapnya. Remegesau juga meminta bantuan Amerika Serikat untuk berpatroli di cagar lautnya yang luas, yang semakin menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal internasional. Palau sebagai negara merdeka tidak memiliki militer. Sejak Perang Dunia Kedua, Perjanjian Compact of Free Association telah memberikan tanggung jawab kepada Amerika Serikat untuk pertahanannya. Hak militer Amerika Serikat untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi compact, kata Remegesau. Fasilitas radar Amerika Serikat yang baru sedang dibangun di rantai pulau yang ditempatkan secara strategis, akan tetapi pekerjaan telah ditangguhkan karena pandemi COVID-19. Pandemi global yang sebagian disalahkan atas ketidakstabilan Asia Tenggara yang meningkat secara dramatis juga berdampak pada Guam. Sekitar 1.900 kasus COVID-19 telah dilaporkan di sana. Ini tidak termasuk 1.150 orang yang menderita COVID-19 dari kapal induk USS Theodore Roosevelt yang menghentikan operasinya pada bulan Maret dan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Guam untuk melawan wabahnya. Menurut media lokal, personel militer Amerika Serikat yang mengambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Guam mengalami pembatasan pergerakan. Tentara, pelaut, dan awak pesawat juga diharuskan mengambil bagian dalam karantina 14 hari sebelum dikirim ke Guam. Untuk mendukung acara latihan, anggota layanan hanya akan diizinkan untuk melakukan perjalanan antara kamar hotel yang ditentukan dan tempat tugas militer yang ditentukan di pangkalan, kata Armada Pasifik Amerika Serikat. Latihan Valiant Shield digelar setelah latihan perang Rim of the Pacific atau RIMPAC bulan yang lalu di lepas pantai Hawaii. Dalam latihan perang RIMPAC, 23 kapal perang dari 10 negara ambil bagian, termasuk kapal perusak Australia HMAS Hobart, frigate HMAS Stuart dan Arunta, dan kapal pemasok HMAS Sirius. Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan kepada sekutu dan mitra kami komitmen kuat kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Laksamana Muda Amerika Serikat Michael Boyle dalam pernyataan untuk latihan Valiant Shield. Latihan perang ini sudah ke-8 kalinya digelar sejak pertama kali dimulai pada tahun 2006, terakhir digelar pada tahun 2018 yang lalu.